pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, semua pada pada cerah hari ini ya, pada cantik, pada ganteng untuk siap-siap mengikuti pembelajaran daring ya. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, dengan melihat wajah kalian Ibu sudah tahu ya, kabar kalian pasti baik. Tentunya Ibu selalu juga berdoa kepada Tuhan agar kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Waso. Tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan hari ini ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bisa diberi kelancaran. Ya, Ibu minta pada kesempatan hari ini kesediaan Ananda Desta untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Desta, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Brahma, doa selesai. Baik, bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Wayan Desta karena telah memimpin kita dalam doa pada kesempatan hari ini. Anak-anak, Ibu selalu menekankan kepada kalian bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun, baiknya kita selalu landasi semuanya dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita bisa diberi kelancaran dan diberi lindungan oleh Ida Sang Hyang Widi Waso. Baik, seperti biasa juga tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara menjaga jarak ya, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, kemudian menggunakan masker ya. Jangan dianggap remeh itu COVID-19 ya, virus COVID itu jangan dianggap remeh karena kita tidak bisa melihat, melainkan kita hanya dapat mencegahnya dengan cara mematuhi protokol kesehatan tersebut. Baik anak-anak, Ibu juga sudah mengecek link absen yang sudah Ibu bagikan di classroom. Kalian sudah berkesempatan hadir. Ibu ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah hadir dengan tepat waktu. Dan bagi yang belum bisa hadir, Ibu juga bisa maklumi karena pembelajaran daring pasti ada yang namanya hambatan ya. Hambatan itu termasuk sekarang seperti yang tidak bisa hadir karena kendala jaringan. Namun itu tidak akan membuat kita untuk patah semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Baik. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang tua kalian di rumah yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani kalian di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan share dulu. Ibu punya materi ya. Ditunggu ya anak-anak ya.
kompetensi dasar kita pada kesempatan hari ini yang pertama yaitu mengetahui konsep triguna dalam kehidupan. Yang kedua, menyajikan konsep triguna dalam kehidupan. Sedangkan indikator kompetensinya yaitu yang pertama, menyebutkan pengaruh triguna pada diri manusia. Yang kedua, menyebutkan upaya-upaya menyeimbangkan triguna dalam diri. Dan yang ketiga, menceritakan cerita-cerita terkait triguna dalam kehidupan. Ya, dari indikator pencapaian kompetensi ini kita akan mendapat tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan pengaruh triguna dalam diri manusia. Yang kedua, menyebutkan upaya-upaya menyeimbangkan triguna dalam diri manusia. Dan yang ketiga, menceritakan cerita-cerita terkait triguna dalam kehidupan. Ya. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian dapat mencapai 3 tujuan ini ya, yang ada di PowerPoint yang Ibu sudah tampilkan ya, dan Ibu juga sudah bacakan tadi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu juga mau tanyakan pada kalian, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari triguna. Apakah masih ada yang ingat apa itu triguna? Ya, pembelajaran kita minggu lalu, ada yang masih ingat apa itu triguna? Ya, apa Desa triguna nak? 3 sifat yang mempengaruhi manusia. Iya, triguna adalah 3 sifat yang mempengaruhi manusia. Bagian-bagiannya mungkin Puja masih ingat? Bagian-bagian Masih. Iya, apa itu bagiannya nak? Ya. Satwa, Rajas, dan Panas. Baik, bagus sekali ya. Kalian masih ingat. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat dan belajar tentang triguna ini ya. Bukan hanya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Baik, terima kasih sekali Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah tetap belajar di rumah ya. Ya, baiklah. Itu tadi pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang yang Ibu tanyakan, yang menjadi PR di hati Ibu ya untuk bertanya kepada kalian, sudahkah tadi pagi sebelum kalian sesudah kalian bangun, kalian melaksanakan persembahyangan di pagi hari? Ayo, sekarang Ibu tanya kembali. Apakah kalian sudah sembahyang di pagi hari? Ya? Tidak. Tidak, Puja belum ya. Jessica bagaimana? Jessica belum juga? Belum. Adnan bagaimana? Adnan? Desi? Ada yang sempat sembahyang di pagi hari tadi? Belum ada ya, padahal minggu lalu Ibu sempat beritahu kalian agar kalian tidak lupa untuk sembahyang di pagi hari. Kita dalam agama Hindu kan kenal namanya puja trisanjo atau sembahyang 3 kali sehari. Iya, jadi ini belum ada yang melaksanakannya ya. Jadi harapan Ibu, marilah kita selalu ingat kepada Tuhan dengan kita bersembahyang ya. Mohon kiranya nanti kalau tadi pagi tidak sempat, mungkin sebentar siang sempat ya, atau sebentar malam sempat. Dan besok Ibu harap disempatkan bangun pagi-pagi, kemudian kalian melakukan persembahyangan ya di merajan kalian masing-masing. Bisa seperti itu? Bisa? Iya, Ibu harap bisa dong ya, bisa sekali. Itu gunanya bukan untuk Ibu, tapi untuk kalian sendiri ya. Iya, baiklah. Kita lanjut pada materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama tentang pengaruh triguna pada diri manusia ya. Pengaruh triguna. Ada yang sudah sempat belajar kira-kira di rumah sebelum pembelajaran hari ini, tadi malam mungkin sudah ada yang belajar pengaruh triguna dalam diri manusia. Terdapat dalam
Pustaka Suci Waraspati Tatwa Sloka 20 sampai 24. Ya, pasti Ibu tahu di atas meja kalian sudah ada buku ya. Sudah ada buku. Adakah yang sudah melihat Pustaka Suci Waraspati Tatwa ini? Sudah ada? Tidak. Tidak? Tidak. Belum ada ya? Baik, tidak apa-apa ya. Jadi Pustaka Suci Waraspati Tatwa Sloka 20 itu, anak-anak ya, isinya yaitu, nah di-mute dulu. Siapa itu yang ada motor bunyi ya? Tolong diingat sendiri ya, kalau ada motor bunyi atau bunyi yang lain-lain silahkan di-mute ya, agar tidak menghambat pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Bunyi dari Pustaka Suci Waraspati Tatwa slokanya yang ke-20. Kalian dengar baik-baik ya. Apabila satwa cita itu, itulah Atma menemukan kemoksan atau kelepasan. Oleh karena ia suci, menyebabkan ia melaksanakan ajaran agama dan petuah guru. Ya, jadi ini hubungannya dengan bagian-bagian dari triguna, yaitu guna satwam ya. Berikut slokanya yang ke-21 ya. Itu berbunyi, apabila sama besarnya antara satwam dan raja, itulah menyebabkan ingin mengamalkan dharma olehnya. Berhasillah dharma itu olehnya berdua, itulah yang menyebabkan pulang ke surga. Sebab satwam ingin berbuat baik, sedang raja itu yang melaksanakannya. Itu bunyi slokanya yang ke-21 ya. Berikut bunyi sloka yang ke-22, yaitu apabila sama besarnya ketiga guna, satwam, rajas, tamas, itulah yang menyebabkan penjelmaan manusia, karena sama memberikan kehendaknya atau keinginannya. Jadi jika guna satwam, rajas, tamas itu berjalan seiring, yang akhirnya nanti menyebabkan kita atau Atman itu lahir kembali ke dunia menjadi manusia. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut pada Sloka Waraspati Tatwa yang ke-23, berbunyi, apabila cita si raja besar atau rajas ya, hanya marah kuat pada perbuatan jahat, itulah yang menyebabkan Atman jatuh ke neraka. Ya, jadi dalam sloka yang ke-23 ini ya, jika guna rajas itu yang mendominasi ya, akhirnya nanti Atman itu akan masuk ke neraka, seperti itu ya. Dan slokanya yang ke-24 atau sloka Waraspati Tatwa yang ke-24 berbunyi, berdasarkan sloka tersebut di atas, jelaslah yang menyebabkan adanya perbedaan kelahiran itu adalah triguna. Kama lahir dari triguna, dan dari karma muncul suka dan duka. Ya, pada intinya kelahiran dari triguna itu atau kelahiran orang ke dunia itu sangat berpengaruh dengan yang namanya triguna. Ya. Baik, itulah isi dari Pustaka Suci Waraspati Tatwa slokanya yang ke-20 sampai ke-24 ya anak-anak ya. Bisa kalian dengar tadi? Bisa? Dibuka dong mute-nya. Oke, bisa ya. Ibu yakin bagus. Bisa. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ya, tadi sudah dikatakan dalam sloka ya. Jadi satwam itu ya, guna satwam itu pengaruhnya dalam triguna ya, dalam diri kita adalah ya, menjadi orang yang bijaksana. Jika guna satwam ada dalam diri manusia itu pasti akan menjadi orang yang bijaksana.
dan tentunya akan memperoleh apa kalau sudah bijaksana? Kebahagiaan, ya. Boleh dibuka mute-nya kalau tidak ada ribut-ribut di luar rumah ya, boleh dibuka. Iya, baik. Itu guna satwam ya. Berikut guna rajas. Bagaimana pengaruhnya kepada manusia guna rajas itu? Ya. Baik, pengaruhnya pada diri manusia yaitu manusia itu atau seseorang itu akan semakin terikat dengan keduniawian. Iya, semakin terikat ya. Egonya akan semakin meningkat. Itu ya. Kemudian karena dia terikat pada keduniawian, maka dia juga secara tidak langsung biasanya menjauh dari yang namanya berdoa atau menjauh dari Tuhan, seperti itu ya. Padahal harapan kita sesungguhnya bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Iya, seperti itu ya anak-anak. Berikut guna tamas. Ya. Guna tamas ini, jika guna tamas yang mendominasi manusia, itu sebabnya atau akan mengakibatkan manusia atau seseorang itu menjadi penderitaan atau hanya penderitaan yang akan dirasakan. Sifat tamas itu sebenarnya sifat apa sih? Masih ada yang ingat? Sifat tamas. Tamat, paling malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Ya, Suka berbohong. ya seperti minggu lalu yang ibu ingat ya, minggu lalu kumal. Siapa yang tidak mandi? Semua pasti sudah mandi ya. Tidak ada yang kumal di sini. Jadi sifat-sifat tamas itu ketika dia mendominasi diri seorang atau manusia itu akan menyebabkan penderitaan ya. Karena dia malas toh, karena dia sudah bau kumal lagi ya. Jadi itu akan menyebabkan badan fisik atau jasmani kita menjadi tidak sehat ya. Iya, baik seperti itu anak-anak ya, pengaruh triguna pada diri manusia. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengaruh triguna ini? Tidak. Tidak, semuanya sudah jelas ya. Baik, kalau memang sudah jelas, guna satwam tadi apa? Yang bilang tidak, ayo. Apa guna satwam? Bisa dijelaskan sama ibu? Guna satwam apa? Tidak ada yang menjawab. Satwam apa tadi? Bagaimana? Ayo. Sifat yang Bijaksana. iya, sifat yang bijaksana. Adi bengong. Kenapa bengong? Ya, sudah menghayal. Baru masuk kelas sudah menghayal ya. Masih pagi-pagi sudah menghayal. Apa tadi? Sekali lagi ibu tanyakan. Guna satwam apa? Menjadi orang yang sifat yang bijaksana ya. Sifat baik, pokoknya sifat supokarmo, sifat yang mentaati susila. Apa itu susila? Ayo, siapa yang ingat apa itu susila? Ayo, perbuatan baik. Iya, perbuatan baik. Jangan dilupa. Su artinya baik, sila artinya perbuatan. Jadi susila artinya Adnan, susila artinya di Perbuatan baik. baik, bagus sekali ya. Perbuatan baik itu adalah susila ya. Sedangkan guna rajas itu apa artinya? Sifat keduniawian. Sifat keduniawian, sifat yang inovatif, toh, cerdas, toh. Iya, itu salah satu dari sifat-sifat raja, sehingga dia semakin terikat dengan keduniawian apabila dihubungkan dengan pengaruh triguna dalam diri manusia. Begitu juga dengan tamas. Tamas tadi kalian sudah bilang, sifat yang kumal, malas, loba, dan lain sebagainya ya, yang akhirnya akan menjadi
penderitaan dalam diri manusia. Baik, sekarang kita lanjut ya. Iya, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Iya. Ini gambar apa? Gambar apa kira-kira? Orang ibadah. Ya? Iya, orang yang sembahyang. Adakah yang bilang ini orang yang sedang melali atau jalan-jalan? Ada yang bilang? Ada? Tidak ada ya. Ini yang jelas orang yang sedang melaksanakan persembahyangan. Bagus sekali. Berikut yang kedua, gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Orang yang sedang yoga. Yoga atau Bersemedi. ya? Atau bertapa. Bagus ya, atau bertapa. Tapa berata ya. Bagus sekali, benar sekali. Lanjut, ini orang yang sedang apa ini? Ayo, dideketin, ayo. Meditasi. Orang yang sedang meditasi, bagus ya. Yoga sambil meditasi ya. Benar sekali. Lanjut, yang ini kira-kira gambar apa? Coba lihat. Gambar yang terakhir, gambar apa kira-kira? Ya? Keluarga. Gambar sebuah keluarga, benar sekali ya. Benar sekali ya. Ini adalah gambar sebuah keluarga atau suatu keluarga ya. Dengan melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian dengan melihat gambar ini? Bagaimana keadaan keluarga itu? Coba. Jessica? Senang. Iya. bahagia. Iya, bagus. Keluarga senang, keluarga bahagia. Bagaimana dengan Puja? Keluarga yang bagaimana, Nak? Di unmute dulu. Ya. Bagaimana? Keluarga yang kompak dan bahagia. Iya, keluarga yang bahagia. Benar sekali. Kalau melihat hal seperti ini, pasti orang lihatnya, oh ini adalah sebuah keluarga yang bahagia. Tidak mungkin orang bilang, oh itu keluarga yang penuh dengan cekcok, Ibu. Salah ya. Ya, matanya yang salah lihat kalau seperti itu ya. Baik, terima kasih. Itu pemahaman kalian tentang gambar. Karena gambar ini ada hubungannya dengan yang berikut adalah upaya untuk menyeimbangkan triguna dalam diri ya. Jadi upaya-upaya untuk menyeimbangkan triguna dalam diri itu kita lihat di sini ada apa saja? Iya, ada sesuai dengan gambar tadi. Yang pertama ada gambar orang yang sedang, iya, tentunya dengan melakukan sembahyang. Itu salah satu upaya kita menyeimbangkan triguna dalam diri ya. Jadi sembahyang 3 kali sehari seperti Ibu bilang tadi itu ada manfaatnya ya anak-anak ya. Tentunya banyak sekali manfaatnya, bukan tidak ada manfaat, melainkan sangat banyak manfaatnya ya. Di pagi hari kita lakukan sembahyang itu pada waktu matahari belum terbit ya. Ya, pada waktu matahari belum terbit itu disebut dengan Prata Sewana ya, Prata Sewana. Tentunya yang akan menguatkan jika dihubungkan dengan triguna itu sembahyang di pagi hari akan menguatkan guna satwam dalam diri kita ya. Sifat kebaikan itu akan lebih kuat dalam diri kita. Berikut sembahyang dilakukan di siang hari. Tentunya dari pagi menjelang siang ya. Antara jam 12 itu ya, itu sudah pagi menjelang siang ya anak-anak ya. Itu disebut dengan Madhya Sewana, yang maksudnya untuk mengendalikan pengaruh rajas dalam diri manusia. Itu sembahyang di siang hari anak-anak ya. Jadi pengaruh rajas itu yang akan dikendalikan. Berikut yang sembahyang di sore hari ya, antara siang ke malam hari itu ya. Biasanya pukul 6 kita lakukan persembahyangan itu antara siang dan malam hari. Itu namanya adalah Sandhya Sewana. Itu untuk mengendalikan sifat-sifat tamas atau malas pada diri kita ya. Sifat tamas itu bisa kita kendalikan dengan melaksanakan sembahyang pada apa? Sore
hari. Ini banyak yang menghayal atau bagaimana ini ya? Jangan dulu menghayal ya. Nanti Ibu suruh nyanyi loh. Kalau menghayal, Ibu suruh nyanyi loh. Ada yang bisa nyanyi di sini? Nyanyi pupuh. Ada yang bisa pupuh? Tidak. Singado bisa pupuh. Nanti kita belajar kalau kita sudah tatap muka ya. Ibu yakin kalian sudah suka sekali dengan pupuh. Cuma kalau di sini biasanya kita terkendala dengan waktu pembelajaran ya. Nanti kalau sudah tatap muka kita akan belajar. Baik, selanjutnya itu tadi tentang sembahyang. Berikutnya yang kedua, kalau kalian lihat gambar yang kedua tadi, gambar tentang apa? Yang gambar tadi, ayo diingat. Orang bertapa. Ya, bagus sekali ya. Upaya untuk menyimbangkan triguna dalam diri itu yang kedua yaitu dengan tapa ya, dengan tapa brata ya. Itu yang kita lakukan, yaitu mengendalikan energi terpusat sehingga dapat digunakan untuk suatu tujuan. Ibu ambil contoh, pada saat dunia ini diciptakan oleh Ide Sang Hyang Widi Waso melalui manifestasinya yaitu Dewa Brahma, Tuhan itu melakukan yang namanya tapa brata ya untuk menciptakan dunia ini. Itu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, gambar yang ketiga tadi, gambar apa ya? Tentang yoga dan semedi ya. Apa itu yoga semedi? Tentunya yoga itu mengendalikan gerak pikiran atau cara untuk mengendalikan pola pikiran yang cenderung liar. Biasanya walaupun kita melakukan persembahyangan, pasti pikiran kita masih kemana-mana ya. Masih berpikir, aduh sebentar saya mau main game ini sama si ini, sebentar saya mau main layangan sama si ini. Padahal itu sebenarnya sudah harus dikeluarkan dari pikiran agar kita bisa sembahyang dengan baik. Itu ya anak-anak ya. Jadi dengan yoga di sini kita bisa mengatur gerak pikiran kita seperti itu. Dan yang keempat yaitu tentang maksudnya upaya-upaya yang keempat dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Tatuam Asi ya. Ada yang tahu apa itu Tatuam Asi? Buka di unmute dulu. Ada yang tahu Tatuam Asi apa? Cinta? Baru gabung Cinta ya. Tatuam Asi. Kesalahan kita ya pada jaringan. Jadi kita lanjut materi kita. Iya. Yang terakhir yaitu menerapkan ajaran Tatuam Asi. Halo anak-anak. Halo. Ya Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya share screen-nya? Anak-anak. Tidak kelihatan Ibu. Oh, tidak kelihatan. Tidak kelihatan, belum di-share ya. Oke, Ibu share kembali. Baik. Sudah toh? Iya, itulah masalah jaringan dan lain sebagainya, kita harus maklum ya. Baik, tadi kita sudah sampai di upaya menyeimbangkan triguna ya. Iya. Yang keempat yaitu menerapkan ajaran Tatuam Asi. Iya. Tatuam Asi sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kali kita dengar apa itu Tatuam Asi di telinga kita. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu, siapa yang tahu apa itu Tatuam Asi? Coba. Aku adalah. Iya, apa Jessica? Coba bisa diulang, Nak? Aku adalah engkau. Iya, aku adalah engkau. Dirimu adalah diriku juga ya. Kita semua adalah sama. Itu adalah ajaran Tatuam Asi. Jadi ketika kita
menerapkan ajaran Tatuam Asi dalam kehidupan itu, tentunya kehidupan di dunia ini akan menjadi harmonis, sejalan ya, karena kita saling menghargai, karena kita bisa merasakan apa yang orang lain rasa. Contoh kecil saja ya, Ibu kasih contoh kecil. Ketika kamu mencubit teman kamu harus berpikir bahwasanya dicubit itu sakit atau tidak. Kamu harus cubit diri kamu sendiri dulu. Iya, pasti sakit ya. Kalau kamu merasa sakit, jangan menyakiti orang lain, jangan mencubit orang lain ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan atas kita rasakan dulu dalam diri kita ya. Kalau kita merasa itu tidak baik, jangan lakukan kepada orang lain ya. Bisa dipahami itu? Bisa? Iya, itu tadi ada beberapa upaya untuk menyeimbangkan triguna dan masih banyak upaya-upaya lainnya ya. Iya, kita lanjut. Ada cerita-cerita terkait triguna dalam kehidupan. Di cerita-cerita ini ada beberapa cerita yang ada di dalam buku paket ya. Tentunya kalian sudah baca ya. Ya, di sini ada yang pertama ada kelinci yang suka mengulur-ulur pekerjaan. Dilihat dari judulnya ini kita sudah bisa tahu ini contoh guna yang mana ya, yang keberapa ya. Kalau melihat dari judulnya kelinci yang suka mengulur-ulur pekerjaan, itu kira-kira guna apa dia? Ya? Yang paling dekat satuan kah, rajas kah, atau tamas? Tamas. Iya, bagus sekali ya. Senang sekali Ibu dengarnya ya. Emang benar ya, betul sekali bahwa suka mengulur-ulur waktu itu kita bisa lihat dalam guna tamas. Karena seperti pengertiannya, tamas itu adalah orang yang malas toh. Sedikit-sedikit kalau disuruh nggak usah, nantilah dulu, pasti begitu. Nantilah dulu, tidur dulu, sebentar masih ada waktu kok. Itu contoh salah satu guna tamas ya. Berikut yang kedua, belajar dari laba-laba. Sini belajar dari laba-laba. Tentunya kalian sudah baca juga ya. Dari semalam kalian pasti sudah baca apa yang terdapat dalam cerita belajar dari laba-laba. Kemudian yang ketiga, ada kesabaran seekor sapi. Pasti dari 3 cerita triguna yang ada dalam buku paket ini pasti kalian sudah baca. Nah, sekarang Ibu minta bagi yang sudah belajar, salah satunya harus berani menceritakan ini ya. Salah satu dari kalian. Ibu minta ada enggak yang berani menceritakan tentang belajar dari laba-laba ya. Coba cerita belajar dari laba-laba. Siapa yang bisa menceritakan? Silahkan, dipersilahkan ya, di unmute. Kalau mau bicara silahkan di unmute. Belajar dari laba-laba, siapa yang bisa ceritakan? Kalau tidak bisa belajar dari laba-laba, kesabaran seekor sapi. Silakan. Kesabaran seekor sapi. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oh, baik. Adnan, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Adnan ya, karena sudah berani untuk menceritakan kesabaran seekor sapi. Silakan Adnan. Di sebuah pedukuhan ada seorang saudagar bernama Putra dan memiliki seekor sapi bernama Nandaka. Nandaka adalah sapi pemberian Tuhan. Setiap hari Nandaka di sekitar rumah Putra memakan rumput. Lama-kelamaan Putra pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari menjelang sore, Nandaka dan rombongannya melewati hutan yang menyeramkan. Karena beban Nandaka 2 kali lebih banyak dari sapi-sapi lain, Nandaka pun terjatuh. Tanpa belas kasih, Putra meninggalkan Nandaka dan pergi dari hutan itu. Nandaka mulai pulih tenaga dan memanjakan dirinya di hutan itu. Hari-hari dilewati dengan sukacita, membuat Nandaka bahagia di hutan yang lebat tersebut. Ya, itu cerita dari kesabaran seekor sapi ya. Jadi kita bisa ambil hikmah dari cerita itu. Apa yang bisa diambil dari cerita itu? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Bertemanlah sewajarnya. Jika kita terlalu merasa dibebani atau membebani orang lain,
belajarlah melepaskan seperti halnya Nandaka dan Putra. Karena Putra terlalu banyak membebani Nandaka, Nandaka pun pergi meninggalkan Putra dan hidup bahagia. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Berarti siapa namanya Adnan sudah dia sudah belajar sekali, sudah mendalami sekali cerita ini ya. Bagus, terima kasih kita ucapkan untuk Adnan ya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Adnan karena sudah menceritakan tentang kesabaran seekor sapi dengan sangat baik ya. Baiklah, itu tadi anak-anak materi kita tentang upaya-upaya untuk menyeimbangkan triguna dan pengaruh triguna dalam diri manusia. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari materi kita pada kesempatan hari ini? Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada yang ingin bertanya ya. Baiklah, kita ambil satu kesimpulan kalau memang tidak ada yang ingin bertanya. Kesimpulannya pada hari ini yaitu tentang bagaimana upaya-upaya kita untuk menyeimbangkan triguna dalam diri kita, yaitu dengan cara apa tadi anak-anak? Dengan cara di unmute. Silahkan di unmute. Mari kita simpulkan bersama-sama. Upaya-upaya untuk menyeimbangkan yaitu dengan cara Sembahyang 3 kali sehari. Iya, bagus sekali, bersembahyang 3 kali sehari. Apalagi? Tapa. Apalagi? Yoga, Iya, yoga atau semedi. Dan yang terakhir tadi yang ada di slide apa? Yang terakhir adalah ajaran. Bagus, menerapkan ajaran Tatuang Asi ya. Itu. Jadi pengaruhnya bagaimana dalam kehidupan kita? Pengaruh triguna dalam kehidupan kita. Guna Satwam akan menyebabkan apa? Orang menjadi bijaksana tentunya ya. Kalau guna rajas bagaimana anak-anak? Tentunya akan menyebabkan dekat dengan duniawi. Iya, lebih cenderung akan kehidupan duniawi ya. Sedangkan yang terakhir guna tamas, apa yang akan terjadi? Tamak. Iya, jika guna tamas lebih dominan dalam diri apa? Tamak ya, apalagi? Kumal. Apalagi? Malas yang tentunya akan menyebabkan penderitaan dalam diri kita ya. Iya, itulah tadi kesimpulan kita mengenai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sedangkan ceritanya tadi sudah diceritakan dengan sangat baik ya, salah satunya oleh teman kita Adnan ya. Diucapkan sekali lagi terima kasih kepada Adnan sudah menceritakan dengan sangat baik cerita-cerita terkait triguna dalam kehidupan ya. Baik, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian Ibu memberi kalian sebuah tugas yang Ibu share di classroom. Nanti kalian lihat sendiri ya tugasnya. Ibu sudah share di classroom. Silahkan kalian kerjakan karena di sana Ibu sudah isi tenggang waktunya. Kapan kalian harus selesai mengumpul tugas. Silahkan unmute dulu bagi yang masih suara-suara itu ya. Iya, jadi seperti itu ya. Nanti bagi temannya yang belum bisa join juga tolong disampaikan kepada mereka bahwa kalian ada tugas dan silakan dikerja sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan ya anak-anak ya. Iya, baik. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu kita akan sudahi sampai di sini ya. Namun minggu depan tetap kita akan belajar dengan judul yang baru ya. Tapi sebelum judul yang baru itu kita akan ulangan harian terlebih dahulu. Minggu depan kita akan langsung pertemuan di classroom saja ya, karena akan melaksanakan ulangan harian. Seperti itu ya anak-anak ya. Iya, baik, tolong disampaikan kepada teman-temannya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin kalian tanyakan ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan tutup
mengucapkan salam Pramu Santi. Ya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, dengan menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, dan menggunakan masker. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah seperti biasa ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak.